Tiba saatnya kita membahas Picup lagi. Kali ini kita balut dalam update Picup terbaru edisi 10 Maret. Langsung saja kita preteli, yuk guys, check it out. Segmen pertama, curhat VTuber. Indra Ken sudah masuk penjara. Doni Salmanan menyusul masuk. Terus kapan Biang Kerok Picup menyusul masuk bui? Money game sampai kapanpun bakalan ada, cuman bentuknya aja yang beda. Orang yang melek dunia finansial akan bisa mengenali dengan mudah praktek penipuan seperti itu. Biang rampok dan penipu Picup sangat licin kayak belut dan susah diborgol. Tapi yang pasti Pak Kiai Eman tentu bercerita kepada beliau baik tim 9 atau ke Pak Jalil dan Pak Holik. Karena mereka semua pernah ketemu dan sebagai VTuber pasti bertanya. Dan pastilah ada jawaban dari Pak Kiai Eman. Adapun info-info yang kita dengar yang menurut kita sebagian adalah hoak, itu belum tentu hoak. Justru 1 tahun info yang menurut kita benar itu ternyata hoak. Dan sampai saat ini belum bisa dibuktikan. Kita akan kehabisan energi bila kita fokus pada masalah yang menjurus personal. Dan di antara VTuber tentu nggak pernah akan selesai. Kalaupun menjurus ke soal personal dan itu sangat berat, mungkin untuk sementara cukup simpan datanya dan bisa diproses hukum setelah Picup on nanti. Secara hukum bila kita persoalkan seseorang yang bersalah mungkin karena menghujat dan sejenisnya tidak dipersalahkan menurut hukum. Tapi bila kita mengingat syarat SWI yang mana salah satunya agar bisa menertibkan komunitas VTuber, ini syarat tanpa menyebut siapa yang benar dan siapa yang salah. Pasti haters dan kompetitor ketawa ketiwi karena melihat komunitas Picup terpecah belah. Semoga aset para leader dan manajemen Picup kena sita karena sudah menipu semua member. Sangat indah sekali ketika kita berjuang saling bergotong royong. Maka pondasi kita akan semakin kuat dan kokoh. Jangan berkeluh kesah. Alangkah baiknya kita pasrah kepada yang kuasa. Heran ya, ternyata masih banyak member yang percaya kalau Picup bisa on lagi. Sungguh terlalu. Diam kami bukan berarti takut. Gerak kami adalah ikhtiar. Kenapa kami bergerak? Karena sudah terlalu banyak janji yang terucap oleh manajemen dan di sana terlalu banyak ingkar janji yang terjadi. Inilah perlunya skema motivasi dengan tema move on dari zaman kegelapan. Film Picup dimulai. Penipu memposisikan diri sebagai korban biar tidak ada sangkut paut. Padahal semua tahu dia adalah agen yang dapat fee dari pipi yang masuk. Semoga mereka para penipu Picup segera terkena azabnya di dunia dan akhirat. Kenapa sih kita harus menunggu Picup on? Dan apa sih yang kita dapatkan ketika Picup on? Keuntungan membangun dan menjalankan Picup ketika Picup sudah kembali on adalah membangun massive income, kedua membangun passive income, dan ketiga memiliki proteksi finansial. Karena kita tidak selamanya bisa bekerja, suatu saat akan dicampakkan oleh si bos. Baik karena umur, kecelakaan kerja, ataupun kantor tempat kita bekerja bangkrut. Mumpung kita masih kerja, mumpung masih sehat, mumpung ada waktu, mumpung bisa whatsapan. Ayo kita kerja keras. Picup sedang diperjuangkan demi mempersiapkan masa depan yang indah tanpa bekerja keras lagi. Maka dari itu, setiap VTuber wajib untuk pertama, untuk hidupkan silaturahmi. Kedua, mengukuhkan kekompakan dalam menjaga kerukunan antar VTubers. Dan ketiga, kekompakan menanti Picup on tanpa protes pedas. Salah satu manfaat hadirnya ketika Picup on adalah memberikan manfaat bagi orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya sampai perguruan tinggi. Seperti yang Anda tahu, biaya pendidikan perguruan tinggi rata-rata naik hampir 10% sampai 15% per tahun, baik itu dalam negeri atau luar negeri. Maka ketika Picup on kembali, maka Anda mempunyai solusi untuk menyekolahkan anak ke perguruan tinggi, agar anaknya bisa memberikan manfaat kepada bangsa, agama, dan negara. Maka Anda nggak perlu ngajak-ngajak orang lain lagi karena mereka akan datang sendiri kepada Anda untuk diajak berbisnis Picup dan mereka akan mengikuti Anda dari belakang. Kalau gagal atau berhenti dari bisnisnya bagaimana coy? Nggak bakal rugi karena bisnisnya gratisan dan modalnya aman, tidak akan berakhir tragis. Catat tuh guys. Semakin beranjak dewasa, semakin besar pula ujian, cobaan, dan rintangan.
Segmen selanjutnya guys, motivasi VTuber. Berpikir positif adalah sumber kekuatan. Setiap harinya manusia berpikir kurang lebih 60.000 kali. Penelitian dari Fakultas Kedokteran di San Francisco tahun 1986 menemukan bahwa 80% dari pikiran manusia cenderung menyuruh kepada keburukan atau hal-hal negatif. Nah loh, pikiran-pikiran itulah yang akan mengarahkan sikap dan perilaku kita. Jika kita tidak mengarahkan dan pikiran-pikiran penyaring pikiran kita, maka akan dapat timbul perilaku yang negatif. Sangat penting bagi kita untuk mengisi pikiran-pikiran kita dengan hal atau informasi yang positif. Dunia luar adalah pantulan dari dunia dalam dirinya. Hidup adalah pantulan dari pikiran-pikiran dan keyakinan kita. Untuk merubahnya, hal pertama yang harus kita rubah adalah pikiran dan keyakinan kita. Berpikir melahirkan pengetahuan, pemahaman, nilai, keyakinan, dan prinsip. Pikiran seseorang bisa menjadi penyakit kejiwaan dan fisik. Pikiran takut membuat kita takut, pikiran sedih membuat kita sedih, dan pikiran senang membuat kita senang. Socrates pernah berkata, dengan pikiran, seseorang bisa menjadikan dunianya berbunga-bunga atau berduri-duri. Kalau menurut Ibrahim, berpikir itu sederhana dan hanya butuh waktu sekejap untuk melakukannya. Namun pikiran adalah awal dari segala sesuatu. Akal yang merupakan pangkal dari sebuah pikiran dinilai harus bekerja sesuai arahan. Jika kita melihat tentang pikiran negatif, mencari dan memikirkan hal-hal negatif yang terjadi di masa lalu, kemudian menimbulkan rasa cemas dan menumbuhkan rasa takut menghadapi masa depan. Berpikir positif adalah sumber kekuatan dan sumber kebebasan. Disebut sumber kekuatan karena ia membantu kita menemukan posisi sampai mendekatinya. Dengan begitu, seseorang dapat akan bertambah mahir, percaya, dan kuat. Sedangkan sumber kebebasan karena dengannya kita akan terbebas dari penderitaan dan kungkungan pikiran negatif serta pengaruhnya kepada fisik kita. Sebenarnya nih, dalam kondisi normal, seseorang sangat mungkin berpikir positif. Namun, kekuatan berpikir positif saat menghadapi masalah itulah yang diperlukan. Motivasi selanjutnya yaitu tentang berniaga yang tak akan pernah rugi. Berbisnis adalah ikatan rezeki jangka panjang, sehingga mengharuskan kita kepada visi yang jauh ke depan. Visi yang mengantarkan pelaku niaga sehingga memiliki komitmen atau kesungguhan menjalankan misi dan pencapaiannya. Tahukah Anda, brother, bahwa terdapat niaga atau bisnis yang tak akan pernah rugi jika outcome-nya benar? Apa itu? Oke, mari kita bahas. Yang pertama, perniagaan yang tak pernah rugi alias selalu menguntungkan adalah berniaga yang mengantarkan kita kepada Al-Haq. Pengenalan kita kepada Rabbul Alamin dan semakin mendekatkan kita kepada hakikat diri kita untuk menjadi hambanya yang beriman dan bertakwa. Kedua guys, perniagaan yang diraih dengan kesungguhan atau jihad dalam menjalankan proses menuju outcome dan tujuan, serta bersungguh-sungguh menggunakan modal di jalannya. Yang ketiga nih, perniagaan yang menyelamatkan kita dari azabnya yang pedih, sehingga kita berusaha menjaga kehalalan produk, modal yang halal, serta jalan yang diridhoi. Di antaranya adalah membangun suasana yang ekologis, dalam artian tak menggunakan segala cara yang tak baik. Ekologis bagi diri dan orang lain, serta ekologis bagi lingkungan. Yang keempat guys, keuntungan yang diraih bukan hanya bernilai bumi, akan tetapi bernilai langit. Dalam artian balasan kebaikan darinya berupa ampunan Tuhan dan surganya yang abadi yang penuh dengan kenikmatan. So, pelajaran apa yang bisa kita peroleh dari pembahasan di atas? Pelajarannya adalah barang dagangan yang mahal hanya untuk pedagang dan pembeli kelas tinggi sebab nilai yang dijual adalah surga. Jadilah pedagang yang jujur serta menjual dagangan dengan nilai timbangan yang baik serta menjaga keseimbangan pasar dengan berusaha untuk menurunkan harga atau standarnya. Pekerjaan kecil yang selesai dilakukan lebih baik daripada rencana-rencana besar yang hanya didiskusikan. Perbanyaklah aset yang bekerja untuk kita. Hajar kebosanan. Orang hebat tidak dihasilkan melalui kemudahan, kesenangan, atau kenyamanan.
tetapi mereka dibentuk melalui kesukaran, tantangan, dan air mata. Catat tuh guys. Motivasi selanjutnya, arti sebuah proses dan perjuangan. Sejak dulu, cerita kepahlawanan dan orang-orang sukses tidak pernah lepas dari kata perjuangan, tanda kutip. Karena itu adalah sebuah proses untuk membentuk mental kita menjadi seorang juara atau pemenang. Sukses melewati perjuangan bisa dikatakan menjadi pemenang. Dan gagal melewati perjuangan bisa disebut pecundang. Di saat picup dalam keadaan seperti ini, mental juara kita sedang diuji, brother. Disinilah mental, naluri, insting, akal sehat, dan pola pikir yang menentukan apakah sebuah proses layak untuk diperjuangkan. Naluri VTuber mengatakan, VTube sangat layak untuk diperjuangkan. Lalu bagaimana dengan Anda? Salam VTuber. VTube is the best. Terkadang kesulitan harus kamu rasakan terlebih dahulu sebelum kebahagiaan yang sempurna datang kepada kita semua. Catat tuh coy. Sekian rangkuman penting update VTube kali ini. Semoga mencerahkan dan memotivasi. Sampai jumpa di next video. See you.